Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini saya akan membacakan 10 ayat tentang akhlak dan 10 ayat tentang akidah, di mana ayat ini saya akan menjelaskannya. Jadi yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Ayat ini menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk mengingatnya, dan dia juga akan mengingat hambanya yang mengingatnya juga. Dan selanjutnya surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Dan penjelasannya adalah perintah Allah kepada utusannya agar konsisten menggenggam 3 prinsip utama dalam bergaul, yaitu murah hati, berseru kepada kebaikan, serta menghindari kesia-siaan. Dan selanjutnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 153 adalah, jika kita ditimpa cobaan yang berat, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Selanjutnya di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan maknanya ini adalah tentang bagaimana ayat yang diturunkan kepadamu dari Al-Quran ini, dan amalkanlah kandungannya, serta laksanakanlah sholat dengan seluruh aturannya. Sesungguhnya menjaga sholat dengan baik akan menahan orang yang melakukan dari terjerumus di dalam maksiat-maksiat dan perbuatan yang mungkar. Dan selanjutnya surah Al-Anbiya ayat 83 yang berbunyi, Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Kandungan surah Al-Anbiya ayat 83 ini menerangkan Allah mengingatkan Rasulnya dan kaum muslimin kepada kisah Nabi Ayub alaihissalam yang tengah ditimpa suatu penyakit yang berat sehingga berdoa memohon pertolongan Tuhanmu untuk melenyapkan penyakit itu, karena ia yakin bahwa Allah amat penyayang. Allah memberi rahmat dan pertolongan kepada hambanya yang mukmin, bertakwa, soleh dan sabar. Dan selanjutnya surah Yusuf ayat 87 yang berbunyi, Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yay'asu min rauhillahi illa al-qawmul kafirun. Ayat ini menjelaskan larangan untuk berputus asa dalam menjalani kehidupan ini, termasuk dalam menghadapi segala kesulitan
dan masalah serta apapun yang ingin dicari. Kita dilarang untuk berputus asa karena sesungguhnya rahmat Allah begitu luas. Allah akan memberikan kemudahan dan jalan untuk keluar segala yang sedang kita hadapi. Dan selanjutnya surah Al-Imran ayat 134 yang berbunyi, الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Isi kandungan dari surah Al-Imran ayat 134 yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat meridhai dan menyukai orang-orang yang memiliki tiga sifat takwa. Tiga sifat itu diantaranya orang yang selalu menafkahkan rezekinya di jalan Allah, baik ketika memiliki banyak kelebihan maupun kekurangan. Orang yang senantiasa mampu bersabar dalam menjaga amarahnya, serta orang yang dapat memaafkan kesalahan orang lain walaupun orang itu telah berbuat buruk kepadanya. Orang yang seperti ini akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala atas perjuangan yang berat di dunia. Selanjutnya surah Asy-Syura ayat 37 yang berbunyi, والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. Dalam ayat ini Allah akan menerangkan bahwa yang akan memperoleh kesenangan yang abadi di akhirat nanti ialah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar seperti membunuh, berzina dan mencuri, serta menghindarkan hal-hal yang tidak dibenarkan syarak, akal sehat, dan akhlak mulia baik berupa ucapan maupun berupa perbuatan. Selanjutnya surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Dan ayat ini menjelaskan bahwa ayat ini memberi tuntunan bahwa dilarang mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang hal itu, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Bahkan Al-Qatadah menegaskan, janganlah seseorang menyatakan melihat padahal ia sendiri belum melihatnya, dan jangan pula menyatakan mengetahui sesuatu padahal ia sendiri belum mengetahuinya. Jadi selanjutnya ayat surah Al-Isra ayat 37 yang berbunyi, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Dan kandungan ayat ini ialah Allah melarang manusia untuk bersikap sombong. Allah melarang hamba-hambanya bersikap sombong dalam berjalan seperti orang yang berjalan sewenang-wenangnya. Jadi itulah 10 ayat tentang akhlak dan penjelasannya. Selanjutnya ayat tentang akidah, yaitu yang berbunyi yaitu surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Jadi ayat ini menjelaskan tentang sebagai makhluk ciptaan Tuhan,
kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengikuti dan meneladani perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 141 yang berbunyi, Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Kandungan ayat ini menjelaskan, ayat ini memangkas segala ketergantungan kepada makhluk dan bahwa nasab kepada seseorang tidak bermanfaat karena pertimbangan bakatnya adalah iman kepada Allah dan beribadah hanya kepadanya serta mengikuti Rasulnya. Selanjutnya surah An-Nisa ayat 80 yang berbunyi, Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Yaitu menjelaskan, hamba Allah yang menaati Rasul, maka ia juga telah menaati Allah, dan jika sebaliknya, maka Allah tidak akan pernah mengutus untuk pemelihara bagi mereka. Selanjutnya surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Jadi ayat ini menjelaskan Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam memakan bangkai, darah, daging babi yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, jatuh, ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali sempat kamu menyembelihnya. Jadi apabila ada di atas syarat-syarat hewan yang termasuk itu yang diterkam binatang, maka Allah melarang kita untuk memakannya. Jadi ayat selanjutnya yaitu surah Al-A'raf ayat 158 yang berbunyi, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulkus samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Ayat ini menjelaskan, yaitu Allah memperkenalkan Nabi terakhir yang tercantum dalam kitab mereka
dan kemuliaan para pengikutnya. Ayat selanjutnya yaitu surah An-Nahl ayat 41 sampai ayat 42. Jadi di sini dua ayat yang berbunyi وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ayat ini menjelaskan yaitu orang yang meninggalkan negeri mereka karena Allah, lalu mereka berhijrah setelah mengalami tindakan kezaliman, pastilah kami akan menempatkan mereka di dunia dalam tempat tinggal yang baik. Selanjutnya surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Jadi ayat ini surah Al-Hasyr menjelaskan tentang pembagian harta secara adil. Selanjutnya surah Ali Imran ayat 31 yang berbunyi Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ini menjelaskan petunjuk bagi orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bukti cintanya Allah dengan mengikuti ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah juga menunjukkan buah dari ittiba tersebut. Jadi ayat selanjutnya yaitu surah Ali Imran ayat 186 yang berbunyi لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Jadi penjelasan dari surah Al-Imran ayat 186 yaitu menjelaskan tentang bahwa kita akan diberi ujian atau cobaan mengenai harta kita. Jadi itulah ayat 10 ayat tentang akidah dan penjelasannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.